baru pada dengar semuanya bukan hanya sekedar ritualan tahunan ya Pak, tapi juga warisan leluhur yang penuh simbol, cerita, dan nilai-nilai tentang keselamatan, syukur, serta harmoni antara manusia dengan alam. Hari ini saya kebetulan akan ngobrol langsung dan mencari tahu dan mengulik sedikit asal-usul tradisi Samaran Bekakak yang masih berkembang sampai saat ini di Alar Ketawang ini ya Pak. Terus mungkin saya persilahkan Bapaknya untuk perkenalkan terlebih dahulu. Ya baik Pak, saya Suwandi, saya perangkat desa atau kelurahan Ambar Ketawang. Kebetulan saya juga berdomisili di sekitar Gamping. Saya juga sebagai kepala dusun di wilayah Gamping Tengah, yang dimana di situ juga Gunung Gamping berada. Mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu asal usul tradisi Samaran Bekakak itu asal usulnya gimana sih Pak? Kalau mengenai tradisi Bekakak, mungkin satu hal yang saya luruskan, upacara Samaran Bekakak itu adalah upacara adat. Jadi kalau kita pilih bahasanya, penyebutannya antara upacara tradisi dan upacara adat itu tentu berbeda. Jadi kalau upacara Samaran Bekakak ini adalah upacara adat yang hanya ada di sini. Kalau upacara tradisi itu dimanapun ada, seperti Rintang, Berokohan, misalnya ada bayi lahir, itu tradisi. Kembali ke asal usul ya, upacara adat Samaran Bekakak. Kalau membahas mengenai asal usul upacara adat Samaran Bekakak di Ambar Ketawang ini atau di sekitar Gunung Gamping, itu bisa kami awali dari sejarah mengenai Kesultanan Yogyakarta, berdirinya Kesultanan Yogyakarta, atau istilahnya Handeging Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat. Dan itu nanti pada akhirnya menuju ke asal usul daripada Samaran Bekakak. Di singkat cerita dan singkat cerita sejarah ini, saya awali dari sejarah mengenai perjanjian Giyanti pada tanggal 13 Februari 1755. Itu perjanjian Giyanti. Pernah dengar ya pelajaran sekolah? Itu yang membagi wilayah Mataram menjadi dua, gitu kan? Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Yang mana pada waktu itu yang melakukan perjanjian Giyanti adalah Pakubuwono III dan Pangeran Mangkubumi, yang beserta juga HVOC. Pangeran Mangkubumi mendapat wilayah bagian barat, dan setelah perjanjian Giyanti itu Pangeran Mangkubumi untuk melakukan berdirinya Kesultanan Yogyakarta sebulan kemudian, 13 Maret 1775. Tetapi Pangeran Mangkubumi yang ketika memproklamirkan kemudian bergelar
Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-1 itu belum mempunyai keraton, belum mempunyai istana. Akhirnya Pangeran Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-1 memutuskan untuk mendirikan keraton di yang sekarang ada di Alas Pringan. Alas Pringan setelah ada untuk Masepoan yang sekarang ada Taman itu juga ada pesantren namanya pesantren Kastawati. Itu dalam pembangunan tersebut tentu saja habis satu, Sinuwun habis satu kan harus tinggal di mana? Karena belum mempunyai tempat tinggal. Padahal sudah dibagi wilayah. Nah, dari itu selagi membangun keraton yang sekarang ini satu memutuskan untuk bertempat tinggal sementara ini atau mesanggrah bersama jalannya mesanggrah dulu di sekitar Gunung Gamping. Di sekitar Gunung Gamping ini dulu ada pesanggrahan atau Puro-Puro. Puro-Puro itu tempat singgah prajurit Mataram. Kemudian pesanggrahan itu dibangun oleh Habis satu menjadi sebuah keraton untuk ditinggali sementara selagi membangun keraton Kasultanan ya. Setelah siap, barulah Habis satu goyongan ke Gunung Gamping di Ambar Ketawa sini di keraton sementara yang saya sebutkan bersama pendereknya atau pengikutnya juga keluarganya. Di situ di antara pendereknya itu abdi-abdinya itu ada salah satu abdi yang dikasihi oleh Habis satu sebagai abdi penongsong namanya Ki Wirasuta. Namanya abdi penongsong itu adalah abdi yang selalu memayungi kemanapun Sinuwun Habis satu itu pergi atau juga. Maka goyonganlah ke pesanggrahan Gamping. Setelah sampai di sini juga memantau pembangunan Keraton Yogyakarta itu dari atas Gunung Gamping. Karena dari atas Gunung Gamping itu bisa terlihat proses pembangunan. Dari kalau dulu karena belum banyak bangunan dan pohon yang tinggi itu bisa kelihatan banyak bangunan dari sini ke keraton. Nah ini kemudian setelah pembangunan keraton Kasultanan selesai, bukan selesai sih, layak untuk ditempati. Nah, mungkin bangunan yang pokok-pokok sudah siap untuk ditempati. Nah, kemudian Sinuwun Habis satu goyongan ke Keraton Kasultanan beserta pendereknya dan keluarganya dan pendereknya. Nah, kecuali satu, yaitu yang saya sebutkan tadi, Ki Wirasuta. Ki Wirasuta itu tetap tinggal di Gunung Gamping, tidak ikut goyongan Keraton Kasultanan. Nah pada waktu itu Gunung Gamping ini sudah ada kegiatan penambangan untuk roda kehidupan atau perekonomian warga setempat. Di samping itu juga pembangunan Keraton Kasultanan juga memakai material batu gamping yang ada di Gunung Gamping, termasuk benteng Gadebrak. Nah itu kemudian terjadi suatu musibah di Gunung Gampingnya itu longsor menimpa para penambang batu. Kemudian kejadian musibah ini berulang setiap di bulan Safar. Pada akhirnya musibah ini menimpa Ki Wirasuta bersama istrinya Ki Wirasuta.
Jasadnya tidak pernah ditemukan atau bahasanya mokso. Nah, karena beliau di Rasulullah ini adalah salah satu abdi yang dikasih oleh seluruh Nabi satu, dan kabar musibah ini sampai kepada Nabi satu. Lanjut ke jadi jasadnya itu tidak pernah ditemukan di Rasulullah sama di Rasulullah. Kabar ini sampai kepada Sinun Nabi satu, dan Nabi satu bersedih. Salah satu abdinya tertimpa musibah, dan juga masyarakat sekitar Gunung Gamping juga tertimpa musibah juga. Dari itu Nabi satu tidak bisa tinggal diam karena musibah ini terus terjadi. Kemudian Nabi satu dengan waktu spiritualnya bermunajat, berkirakan mohon petunjuk pada Tuhan, itu kemudian mendapat petunjuk bahwa Nabi satu kemudian dawuh atau memerintahkan kepada rakyat sekitar Gunung Gamping untuk mengadakan selamatan dalam wujud bekakak, dan sampai saat ini tetap lestari bekakak tersebut. Itu asal usulnya dari musibah tersebut. Jadi ada 3 pokok atau 3 tujuan bekakak tersebut. Yang pertama adalah untuk berdoa kepada Tuhan untuk keselamatan dan keberkahan warga sekitar Gunung Gamping. Kemudian yang kedua adalah untuk mengenang kesetiaan dan jasa Ki Wirohito kepada Sinun Nabi satu. Kemudian yang ketiga adalah untuk menghormati leluhur yang ada di Gunung Gamping. Berarti ya upacara bulan apa ini berarti setiap bulan Safar ya Pak? Ya, kalau upacara bekakak ini memang diadakan setiap bulan Safar, karena dawuhnya di satu diadakan di bulan Safar. Nah, bulan Safar di hari Jumat pertengahan bulan Jawa. Jadi pertengahan bulan Jawa itu yang mendekati tanggal 15 Jawa. Tapi tidak boleh atau diusahakan tidak melebihi tanggal 15 Jawa di hari Jumat. Tapi aku lihat, aku kan kemarin udah lihat di video-video yang Ya. mengatakan kayak mirip kayak sedekah bumi ya, ada kayak sayur-sayuran Ya. kayak yang videonya loh Pak. Ya, memang itu wujud sedekah bumi ini wujud rasa syukur pada Tuhan atas apa yang telah diberikan untuk masyarakat di sekitar Gunung Gamping. Di sedekah ini, namanya sedekah itu kan wujud rasa syukur. Memang jadi ada ubor rampe sendiri, ada ubor rampe, ada sedekah dunia komplit. Ubor rampe itu ya kembang, saji, minyak, lain pisang panggang, atau juga ada jenis buah-buahan, bunga, sayur. Mungkin dipersingkat aja ya Pak, mungkin harapan Bapak mengenai tradisi atau upacara ini buat keberlanjutan masa depan itu bagaimana menurut Bapak tradisi seperti ini? Kalau keberlanjutan tradisi upacara adat bekakak ini, yang pertama adalah kita selalu menghidupkan semangat generasi muda untuk ikut peduli terhadap budaya lokal kita, terutama di sini yaitu upacara adat bekakak. Jadi memang masih ada kepedulian yang tinggi masyarakat sini terhadap upacara bekakak ini, tapi dengan semua pedukuhan itu berpartisipasi, entah dalam bentuk tampilan apapun, semuanya itu berpartisipasi. Juga dari peran lembaga instansi terkait, terutama dinas di
kebudayaan dan lain-lain, itu kita harapkan juga untuk dukungan supportnya, terutama tentang anggarannya. Mungkin terakhir pesan untuk masyarakat luas agar tetap menghargai dan melestarikan tradisinya atau upacara ini menurut Bapak bagaimana? Kalau pesan untuk masyarakat ini tetap menguri-nguri tradisi ini, ya pesannya adalah selalu mengedepankan kearifan lokal kita di dalam kegiatan apapun, di dalam situasi apapun. Artinya karena kita hidup di Jawa, kita punya budaya yang adiluhung, menguri-nguri tradisi apapun, termasuk tradisi Bekaka ini. Jadi di situ ada pesan moral yang bisa kita gali dan kita amalkan. Itu banyak nilai-nilai luhur yang ada di tertanam di situ. Nah, mungkin cukup segitu ya Pak. Terima kasih banyak buat Ya. Bapak Suwandi terkait sudah berbagi cerita tentang asal-usul tradisi atau upacara Bekaka ini. Ya, harapannya semoga tradisi ini tetap lestari dan makin dikenal generasi muda. Dan mungkin bagi saya yang daerah Brebes kayak sejarahnya masih kurang, saya menarik banget sih kayak dapat hal dari insight yang cukup banyak di Jogja. Kayak Jogja menarik banget, tradisinya tuh banyak banget, makanya Banyak. aku tuh kayak tradisinya Speechless gitu ya? speechless lah, kayak suka banget kayak tradisi kayak kira-kira kayak upacara-upacara itu kayak yang mungkin buat zaman sekarang tuh udah pada Iya. punah loh Pak, Iya. kayak di daerah-daerah. Bagus, Iya. budaya modern. Tapi di Jogja tuh bener-bener masih dijunjung tinggi dan dilestarikan ya Pak ya. Ya, Nah, bagi generasi muda dan generasi sekarang, semoga tradisi ini cukup makin lestari dan tetap terjaga sampai kapanpun itu, karena menjaga tradisi dan ya tradisi daerah kita itu cukup penting ya Pak. penting. Mungkin cukup segitu ya Pak, kurang Ya, lebihnya terima mohon kasih. maaf apabila ada perkataan saya yang kurang berkenan di hadapan Bapak.